Pada video sebelumnya telah dijelaskan secara singkat mengenai alat ukur sinyal, yaitu spektrum dan vektor network analyzer dengan merek Siglent SVA1015X. Alat ini mempunyai 4 mode pengukuran, yaitu yang pertama adalah mode spektrum analyzer, kemudian yang kedua adalah mode VNA atau vector network analyzer, kemudian yang ketiga adalah mode distance to foul detection, dan yang keempat adalah mode modulasi sinyal. Nah, sekarang kita akan eksperimen langsung dengan alat ini. Nanti kita akan mencoba mengukur kapasitor, sehingga mode yang akan kita gunakan pada alat ini adalah mode VNA atau mode vector network analyzer. Baik, sekarang kita coba hidupkan power listriknya. Ini adalah tombol untuk menghidupkan power, untuk menghidupkan alat ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari alat ini, yaitu Siglent SVA1015X. Ini adalah tampilan awalnya. Dan di sebelah sini adalah tombol-tombol menu yang ada di samping layar. Ini butuh beberapa waktu untuk menghidupkan alat. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Tampilan awal ini adalah tampilan frekuensi. Jadi mode defaultnya adalah mode frekuensi analyzer. Ini mode defaultnya. Dan ini adalah tombol-tombol menu di samping layar untuk mengaktifkan bagian sini, untuk memilih menu bagian sini. Sedangkan yang bagian sini adalah menu-menu untuk setting, misal setting frekuensi, setting span, setting amplitude, dan ada mode, ada preset, ada tracking generator. Kemudian di bagian sini adalah tombol keypad untuk mengeset frekuensi secara langsung atau mengeset amplitude secara langsung. Nah, ini adalah knob untuk mengatur, untuk memutar atau untuk mengatur nilai-nilai. Kemudian yang paling penting ini di sini, ini adalah konektor input. Ada 2 konektor pot. Yang sebelah kiri adalah pot 1. Ini digunakan untuk tracking sinyal generator. Ini sebagai pot 1 pada input VNA. Dengan ini adalah pot 2 sebagai pot VNA, atau bisa juga sebagai input RF untuk spektrum analyzer. Ini adalah tipe konektornya adalah tipe N konektor, sehingga untuk jika kita mempunyai alat yang beda konektornya, kita harus menggunakan konverter. Nah, salah satu contohnya adalah konverter ini. Ini konverter tipe N ke BNC female. Dan juga kita dilengkapi dengan konverter yang lain, yaitu konverter tipe N ke tipe SMA, konektor SMA. Nah, kita juga ada dilengkapi dengan konektor ini tipe N ke tipe yang lain. Ini untuk aplikasi yang lain. Nah, itu tampilan awal dari alat ini, dari alat spektrum analyzer dan vector network analyzer. Ini mode defaultnya adalah mode spektrum analyzer. Nah, nanti kita akan mencoba mengukur kapasitor yang ini, kapasitor seri. Ini masing-masing kapasitor nilainya 2 picofarad. Masing-masing nilai kapasitor ini 2 picofarad. Nah, ini 2 picofarad di seri. Nanti kita akan coba ukur di seri. Kita ambil seri 4 dari sini, 1 2 3 4 seri. Kita ambil 4 seri, jadi nanti kapasitornya kira-kira nilainya
2 piko di seri 4 kira-kira nanti setengah piko nilainya. Nanti kita akan pakai ini. Tapi sebelumnya kita harus mengeset alat ini dalam mode vector network analyzer. Nah, ini kita harus set alat ini dalam mode vector network analyzer. Caranya mengset adalah ini ada tombol mode. Ini kita pilih, kita pencet. Ini ada defaultnya. Nah, defaultnya adalah spektrum. Nah, defaultnya adalah spektrum analyzer. Nah, kita pilih vector network analyzer. Ini ada 4, ada spektrum, ada vektor, ada distance to foul, ada modulasi, dan juga ada measurement. Kita pilih mode vector network analyzer. Ini adalah touchscreen, bisa langsung dipencet. Nah, ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kalibrasi pot. Pot ini tuh harus dikalibrasi dulu, pot 1 ini. Sebelum kita melakukan pengukuran harus dikalibrasi dulu. Nah, ini adalah alat kalibrasinya. Alat kalibrasi yang digunakan untuk VNA. Ini ada tiga alat, tiga modul kalibrasi. Ini ada mode short, kemudian ada mode load, dan yang terakhir adalah mode open. Nah, ini kita kalibrasi ke pot 1 nih. Sebelum alat ini digunakan, ini harus dikalibrasi dulu alatnya ini. Nah, sebelum dikalibrasi kita harus menentukan modenya apa. Ini ada 2 mode dalam pengukuran VNA, yaitu mode S11 dan mode S21. Nah, kita akan mencoba dengan mode S21. S21 itu adalah series. Kalau S11 itu adalah refleksi atau pantulan sinyal. Jadi kalau S11 hanya pot 1 doang, hanya pot ini doang, hanya pot 1. Kalau S21 itu dua-duanya, pot 1 dan pot 2 digunakan. Nah, ini kita pilih modenya mode S21. Nah, ini kita kalibrasi. Calibrate, pencet calibrate. Kemudian ini calibrate lagi, calibrate. Kemudian pilih 1 pot call. Nah, kemudian pencet lagi ini yang atas. Nah, ini ada please connect open pot module. Ini kita pilih open module. Kemudian kita pencet enter. Kemudian please connect short module. Ini kita lepas dulu. Ini short module. Kemudian kita pencet enter lagi. Kemudian kita lepas lagi. Ganti dengan yang load module. Ini load module. Kemudian kita pencet enter lagi. Kemudian sekali lagi enter untuk menyimpan data kalibrasi. Sudah selesai. Ini untuk kalibrasinya. Dan kita
kembali ke menu awal. Ini kita ambil dan kita masukkan port yang ini, port converter. Ini port converter dari tipe N ke tipe BNC, karena kita nanti akan mau mengukur kapasitor yang menggunakan konektor BNC. Nah, ini selesai proses kalibrasi port dengan mode S21. Nah, sekarang kita coba ukur kapasitor seri masing-masing 2 picofarad. Nanti kita hanya akan kita ambil 4 kapasitor. Kita masukkan pot ke sini, salah satunya satu pot 2, kemudian salah 1 2 3 4, yang lain ke pot 1. Nah, ini kita udah ukur. Kemudian datanya kita save dan tipenya kita set. Tipenya adalah CSV. Kemudian kita save CSV, kita kasih nama misal CAP 2 PF. Modenya, tipe format datanya adalah tipe logaritmik. Nah, ini udah simpan. Kemudian kalau kita bisa capture juga, capture JPG gambar. Jadi capture ini, kita pilih JPG dan tipenya view-nya view all tipe, kita save. Nah, kita kasih nama juga CAP 2 PF log, enter. Nah, ini udah tersimpan. Kita cek filenya. Nah, ini udah ada muncul kapasitor 2 picofarad logaritmik sama JPG. Ini format datanya juga bisa diubah. Ini adalah tampilan format data logaritmik. Ini kita bisa set yang lain, misalnya ini format datanya. Kita pilih fase. Nah, ini adalah mode fase. Kita coba save lagi, pencet kalibrasi. Ini ada save. Kemudian kita pilih save tipenya CSV all tipe, kita save. Misal tadi CAP 2 PF, tadi format datanya adalah format data fasa. Kita enter. Nah, ini sudah muncul. Ini juga bisa kita capture gambarnya, image-nya. Kita pilih lagi save tipenya, kita next, kita pilih JPG. Nah, kita save. Ini kita capture gambarnya, gambar tampilannya. CAP 2 PF fasa, enter. Nah, kita cek. Nah, ini sudah muncul, ada 4 file yang tadi kita simpan. Selain format fase, kita juga pilih format yang lain. Misal satu lagi kita ingin pilih dalam format Smith. Nah, Smith ada banyak, ada line fast, ada log fast, ada real image, ada R plus CX, G plus JB. Nah, ini kita coba pilih yang ini, R plus CX. Nah, ini tampilannya seperti ini, tampilan Smith triggernya, bukan Smith trigger, Smith, tampilan Smith charts. Ini juga kita bisa save.
kita save pilih tipenya all tipenya CSV dulu, kita kasih nama Cap 2 PF Smith, enter. Nah, udah simpan. Setelah itu kita bisa save gambar tampilan tadi dalam model JPG. Save Cap 2 PF Smith, enter. Nah, udah kesimpan. Nah, sekarang kita coba ini tes sensor, ini sensor kapasitan. Isinya adalah dua plat yang saling berhadapan. Ini menggunakan konektor BNC female. Sekarang kita coba cek, kita tes, kita analisa sinyalnya seperti apa sensor ini. Ini konektornya kita masukkan ke pot, kemudian kabel satunya kita masukkan juga. Nah, udah muncul gambar sinyalnya. Ini kita pengen nyoba save dalam mode, udah kita coba Smith dulu, kita save mode Smith, kita save tipenya tipe CSV, save sensor, kita kasih nama sensor, tipe formatnya adalah format Smith, kita enter. Kemudian kita pilih tipe yang lain, tipe JPEG nya, kita save lagi, sensor Smith, dan kita format yang lain, format fase, kita save, kita tipenya kita pilih CSV dulu, sensor fase, enter. Dan kita pilih tipe yang lain, JPG, sensor fase, enter. Nah, kemudian kita pilih yang format data yang lain, misal format yang ini logaritmik, kemudian kita save lagi, tipenya CSV, sensor log, enter. Dan kita pilih yang lain, tipe JPG, save,
sensor lock, enter. Udah selesai. Nah, data-data ini juga bisa kita simpan ke dalam flash disk. Tadi kita nyimpen datanya tadi masih di dalam alat ini. Nah, kita bisa simpan di dalam flash disk ini. Ini kita masukkan atau kita cek dulu ini datanya. Kita cek, kita pilih view tipenya all tipe. Nah, ini ada data semuanya. Kita bisa save ke flash disk untuk analisa di komputer. Nah, ini muncul disk udah muncul, dan kita save, kita pilih file, kita pilih semua, kita blok semua, kemudian kita operate, kita pilih copy, dan kita pilih yang ini disk, kita pilih file, dan kita pilih paste. Nah, semua udah masuk ke flash disk.